Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri dan panitia yang terhormat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fahrul Fauzi selaku Ketua Pelaksana Program PKM ini dan dua teman saya, Nur Alim Rozak dan Ashila Azhara selaku anggota pelaksana PKM ini. Kami di sini akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa bidang penelitian sosial humaniora yang berjudul Perubahan Fungsi Ondel-Ondel, Hiburan Pesta Rakyat Menjadi Hiburan Jalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arsila Azhara. Kepada Arsila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Farul Fauzi yang telah membuka pada presentasi kali ini. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Saya Arshila Zahra Hatifah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari ondel-ondel ini, yakni kebudayaan suku Betawi banyak dipengaruhi oleh negara Belanda dan Cina sejak zaman kolonialisme Belanda, serta dipengaruhi juga dari suku Melayu, Arab, Sunda, Jawa, Bugis, Bali, dan lain-lain, yang mana dahulu pernah tinggal di daerah wilayah Betawi atau bisa disebut Batavia. Salah satu budaya khas Betawi ialah ondel-ondel. Dahulu ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang dimaknai oleh masyarakat sekitar Betawi itu sebagai simbol yang sakral, di mana digunakan untuk ritual persembahan kepada roh terah leluhur. Budaya ondel-ondel sendiri merupakan satu dari 8 ikon budaya Betawi yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Ondel-ondel beralih fungsi dari hiburan pesta rakyat menjadi seperti pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, dan hitanan. Bentuk ondel-ondel sendiri mulai berubah, yakni menyerupai boneka manusia dengan ekspresi wajah yang tersenyum ramah. Kemudian corak dan warnanya mulai beragam dan lebih menarik. Dalam beberapa tahun terakhir juga ondel-ondel beralih fungsi kembali. Masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya mungkin sering bertemu dengan ondel-ondel yang berarak-arakan di jalan diiringi lagu dan musik khas Betawi yang digunakan oleh pemain ondel-ondel tersebut untuk mengamen. Namun sayangnya, ondel-ondel jalanan ini terkadang membuat pengguna jalan dan pengemudi terganggu, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, di sini dapat kita lihat potret ondel-ondel yang sedang berarak-arakan, diiringi oleh musik dan juga dijalankan oleh para pengamen. Dan bisa kita lihat di sini ondel-ondelnya berjalan di hampir ke tengah jalan, di mana dapat berpotensi mengganggu eee, pengendara motor, sepeda motor, dan mobil begitu, yang mana dapat juga mengganggu para pejalan kaki yang sedang berlalu lalang. Nah, berdasarkan penelitian dari regulasi negara-negara lain, seperti contohnya Bulgaria dan juga Spanyol, di mana negara Bulgaria menerapkan peraturan di mana seniman-seniman jalanan diwajibkan atau diharuskan untuk memiliki mmm, ijazah ijazah dalam pendidikan seni, yang mana dari ijazah ini dapat menjadi bekal bagi seniman jalanan ini untuk berkarir di jalanan. Dan negara Bulgaria ini sendiri mengambil inspirasi dari negara Spanyol, di mana negara Spanyol sendiri menerapkan peraturan di mana seniman harus memiliki skill yang mumpuni dalam bidang seni, sehingga ketika berkarir di jalanan itu tidak asal-asalan, seperti itu. Nah, rumusan masalah dari penelitian kali ini yakni yang pertama, bagaimana ondel-ondel dapat berubah fungsi dari hiburan di pesta rakyat menjadi alat yang digunakan pengamen di jalanan. Yang kedua, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur maraknya pengamen yang menggunakan ondel-ondel di jalanan. Tujuan pelaksanaan penelitian kami yakni yang pertama mendeskripsikan faktor-faktor atau penyebab perubahan fungsi ondel-ondel yang awalnya merupakan hiburan di pesta rakyat menjadi alat yang digunakan pengamen di jalanan. Yang kedua, menguraikan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur maraknya pengamen yang menggunakan ondel-ondel di jalanan.
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini yang pertama, penyusunan artikel atau karya tulis ilmiah yang disebarluaskan kepada masyarakat. Yang kedua, pembuatan buletin yang akan dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat. Yang ketiga, laporan kemajuan penelitian yang akan dilaporkan kepada UI dan Kemenristek Dikti. Dan yang terakhir, laporan akhir penelitian yang akan dilaporkan kepada UI dan Kemenristek Dikti. Kemudian kegunaan hasil penelitian. Kami yakni yang pertama, memperluas studi tentang budaya Betawi, khususnya ondel-ondel, serta menjadi sumber acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi suatu budaya. Yang kedua, menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya para pengamen di jalanan dan pengguna jalan tersebut, agar dapat memperhatikan aspek-aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Fahrul Fauzi. Kepada Bang Fahrul Fauzi, dipersilakan. Selanjutnya, dalam penelitian ini kita menggunakan tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengenai teori dan definisi budaya. Menurut Hofstede, budaya ialah pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Menurut Taylor, budaya ialah satuan kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Raplington, kebudayaan ialah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari, ditambah hasil tingkah laku yang unsur-unsurnya digunakan bersama-sama, plus ditularkan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Dr. Ala Leliweri, selaku ahli budaya dari Universitas Indonesia, mendefinisikan budaya sebagai pandangan hidup sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang diterima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka tentang ondel-ondel itu sendiri. Ondel-ondel merupakan sebuah boneka raksasa yang dimaknai masyarakat Betawi sebagai budaya yang sakral, sebagai ritual persembahan kepada roh-roh leluhur. Dilansir dari validnews.co, menyatakan ondel-ondel atau juga dikenal sebagai barongan atau barungan sangat melekat dengan budaya Betawi. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi menyebutkan bahwa ondel-ondel bermakna filosofis, melambangkan kekuatan yang memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Menurut Sinta Paromita dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ondel-ondel merupakan pertunjukan budaya rakyat Betawi diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Namun seiring berkembangnya zaman, ondel-ondel masa kini hanya dijadikan hiasan atau hanya dijadikan mata pencaharian masyarakat Betawi. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Eastman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Selain itu, perubahan sosial budaya juga terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi, cara, dan pola pikir masyarakat. Faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Next. Nah, ini masih tentang perubahan sosial budaya. Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku ketiga tentang tindak pidana pelanggaran. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, larangan mengemis juga diatur dalam Perda DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 40 Perda DKI tersebut diatur bahwa mengenai larangan untuk mengemis, tapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis. Selain itu, dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dalam PP tersebut diatur definisi gelandangan dan pengemis. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dari definisi tersebut, maka ondel-ondel yang ada di jalanan masuk dalam kategori pengemis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Alim Rozak. Padanya saya persilakan.
Baiklah, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mana metode yang kami gunakan berupa pendekatan kualitatif. Peneliti lebih bisa mencari makna data penelitian dibandingkan dengan generalisasi. Yang mana data yang kita gunakan di sini itu ada dua, pertama data primer dan dua data sekunder. Nah, untuk teknik wawancara sendiri itu kita dengan mengumpulkan narasumber, tujuannya untuk menarik informasi dari tokoh-tokoh masyarakat Betawi, komunitas-komunitas, warga masyarakat, warga umum, budayawan, dan akademisi atau dosen. Sedangkan untuk data sekundernya akan diperoleh dengan studi literatur. Next. Nah, tahapan penelitian ini secara umum terbagi dalam 4 tahapan. Pertama yaitu persiapan penelitian, kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, keempat publikasi hasil penelitian. Next. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami susun dalam bentuk bulan pertama sampai dengan bulan kelima, yang mana penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dimulai dari bulan pertama dengan melakukan penyusunan instrumen penelitian, kemudian bulan kedua dengan menghubungi narasumber, kemudian ada membuat laporan kemajuan penelitian, mewawancara dengan tokoh-tokoh, kemudian ada wawancara dengan akademisi dan lain-lain, kemudian ada studi literatur, pengolahan data, sampai kepada menyebarluaskan atau menyelesaikan laporan akhir penelitian. Secara lebih rinci dan lebih detail, ini kami tampilkan dalam proposal kami, atau juga bisa dilihat secara umum di dalam layar presentasi ini. Next. Nah, untuk teknik pengambilan datanya, yaitu dengan menggunakan wawancara yang mendalam kepada narasumber atau informat untuk mendapatkan data primer, atau juga dengan melakukan studi literatur dengan mencari banyak referensi tentunya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis dan pengolahan data, yang mana analisis dan pengolahan data ini terbagi dalam 3. Yang pertama ada reduksi dengan memilih data yang relevan untuk memperkuat laporan penelitian kualitatif atau hasil wawancara dan observasi. Kemudian setelah kita melakukan pemilihan data yang relevan, kita akan menyesuaikan mana-mana data yang sesuai dengan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau dengan lokasi penelitian. Kemudian kita akan melakukan interpretasi atau penarikan kesimpulan dari penelitian tersebut. Next. Nah, Dewan Juri yang terhormat, di dalam layar presentasi ini kami menghadirkan jadwal kegiatan kami yang kami susun dalam bentuk tabel. Kalau sebelumnya itu dalam bentuk bulan per bulan melakukan apa aja, di sini lebih terperinci dalam bentuk tabel dari bulan pertama sampai bulan kelima, mulai dari menyusun instrumen penelitian sampai kepada menyusun laporan akhir penelitian. Nah, sedangkan untuk anggarannya sendiri itu berjumlah Rp12.370.000. Nah, total anggaran ini telah sesuai dengan panduan dan ketetapan yang telah ditetapkan. Next. Justifikasi anggaran kegiatannya, di sini kami telah menghadirkan di layar presentasi atau bisa juga dilihat dalam proposal kami. Nah, secara umum itu terbagi dalam 4 besar kategorisasi, yaitu peralatan penunjang penelitian, kemudian ada barang habis, kemudian ada perjalanan dan lain-lain, dan dengan total jumlah Rp12.370.000. Next. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kekurangan, silakan dikritik dan diberi saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.